semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Emma Regina Triwulandari dengan NIM 24150300038. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan teknologi sediaan tablet bersalut 2, yang dimana di sini kita akan fokuskan pada tablet bersalut film. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah bahas terkait dengan dasar tablet bersalut, yang mana tadi juga dijelaskan terkait dengan tablet salut enterik. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang lebih dalam, mulai dari preformulasi, jenis salut film, sampai evaluasi mutu dan pemilihannya. Dan di bagian ini, kita akan mengerti kenapa proses coating itu tidak sesederhana melapisi tablet saja. Pertama adalah preformulasi tablet bersalut. Ini adalah tahap awal untuk memastikan tablet inti punya sifat yang sesuai supaya tidak gagal saat proses penyalutan. Yang pertama adalah pertimbangan fisik tablet inti. Yang pertama adalah ukuran dan bentuk. Tablet kan idealnya berbentuk bulat atau biconvex. Nah, kenapa tuh Kak? Kenapa harus bulat? Karena bentuk ini tuh bisa mengurangi resiko twinning, yaitu dua tablet yang menempel pada saat proses coating. Lalu yang kedua adalah kekasaran permukaan. Jadi permukaan tablet itu harus punya porositas mikro supaya lapisan polimer itu bisa menempel secara mekanis. Kalau misalkan terlalu licin, lapisannya bisa mengelupas. Kalau misalkan terlalu kasar, hasilnya tidak merata. Ketiga adalah kekerasan dan juga friabilitas. Tablet harus cukup keras, biasanya lebih dari 7 kg per cm persegi, dan juga friabilitasnya rendah, kurang dari 0,8%. Tujuannya itu supaya tablet itu tidak pecah atau terkikis saat saling berbenturan di dalam coating pen. Kalau misalkan tadi kita sudah fokus pada pertimbangan fisik, selanjutnya yang kedua adalah kestabilan dan interaksi kimia. Nah, selain fisik, kita juga harus perhatikan kestabilan kimianya nih teman-teman. Kalau misalkan zat aktifnya sensitif terhadap panas, maka suhu pengeringan juga harus diturunkan dalam waktu proses dipersingkat. Selain itu, pelarut yang digunakan itu tidak boleh masuk terlalu dalam ke tablet inti karena bisa menyebabkan degradasi atau juga pembengkakan tablet. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tujuan dari pelapisan. Sekarang kita akan membahas lagi nih terkait dengan tujuan pelapisan, tetapi lebih spesifik lagi. Di sini ada beberapa tujuan pelapisan dari tablet itu sendiri. Yang pertama, melindungi zat aktif dari kelembapan, oksigen, dan juga cahaya supaya lebih stabil. Yang kedua, menutupi rasa pahit atau bau tidak enak, contohnya pada antibiotik seperti ciprofloxacin. Yang ketiga, mengatur pelepasan obat, misalnya agar tidak larut di lambung tetapi di usus. Dan juga sebagai identitas visual, warna dan logo juga untuk membedakan obat dan juga mencegah pemalsuan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tablet bersalut yang lebih spesifik lagi. Karena sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan tablet salut enterik, di sini kita akan belajar terkait dengan tablet salut film. Nah, tablet salut film ini itu teman-teman yang paling sering digunakan di industri saat ini. Metodenya itu adalah dengan menyemprotkan larutan polimer ke tablet yang terus bergerak. Di sini ada beberapa eksipien utama yang digunakan dalam pembuatan tablet salut film. Yang pertama, ada polimer sebagai pembentuk film. Contohnya ada HPMC, etil selulose, atau polimer akrilat. Lalu yang kedua ada plasticizer, yang mana fungsinya supaya lapisan itu tidak kaku dan tidak retak. Contohnya ada PEG atau glycerol. Yang ketiga ada koloran atau opacifier untuk warna dan juga melindungi dari cahaya. Misalnya ada titanium dioksida. Lalu yang terakhir adalah bisa air, yang terakhir adalah pelarut, yang mana bisa digunakan air yang lebih aman atau pelarut organik yang lebih cepat menguap. Kita masuk pada keunggulan dan kendala. Nah, kalau misalkan keunggulan dari tablet salut film itu yaitu prosesnya cepat, hanya menambah berat sekitar 2-4% dan juga lebih efisien. Namun, ingat kalau misalkan ada keunggulan, tentunya ada kekurangannya atau kendalanya. Nah, di sini ada beberapa kendala nih teman-teman pada saat pembuatan tablet salut film. Yang pertama ada picking, yaitu permukaan lengket. Lalu ada cracking, yaitu lapisan retak, dan juga ada mottling, yaitu warna tidak merata. Nah, setelah kita sudah membuat tablet salut film ini nih teman-teman, selanjutnya kita akan buat apa Kak? Selanjutnya kita harus membuat evaluasi mutu terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa menggunakan tablet itu sebelum kita tahu bahwa tablet ini tuh sebenarnya sudah stabil tidak, sudah efektif tidak digunakan. Nah, di sini itu
ada beberapa evaluasi mutu yang digunakan. Yang pertama ada uji waktu hancur, yang mana tablet Salofilm ini harus hancur kurang dari 30 menit. Kalau misalkan lebih dari 30 menit, maka tabletnya itu belum bisa dipakai karena kan belum stabil. Yang kedua ada uji disolusi, biasanya minimal 75% zat aktif harus terlepas dalam 45 menit. Lalu yang ketiga ada keseragaman kesediaan, yang mana berat dan kandungan tiap tablet harus konsisten supaya dosis tepat. Jangan sampai ada tablet yang keseragaman sediaannya itu tidak sama begitu, karena itu kan nanti akan berpengaruh pada dosis dari tablet itu sendiri. Yang keempat ada integritas lapisan, yang mana dilihat secara visual tidak boleh ada peeling, pitting ataupun breaching. Nah, ini juga yang paling penting teman-teman terkait dengan pemilihan jenis pelapisan. Nah, Kak, bagaimana sih cara kita memilih jenis pelapisan yang tepat? Di sini itu kita bisa pakai parameter, ada 2 parameter. Yang pertama berdasarkan sifat bahan aktif dan juga berdasarkan tujuan terapi. Yang pertama berdasarkan sifat bahan aktif. Kalau misalkan bahannya itu higroskopis, maka gunakan pelarut organik. Kalau misalkan termolabil, maka gunakan suhu yang rendah. Kalau misalkan iritan lambung, maka wajib menggunakan salut enterik. Betul sekali. Lalu yang kedua adalah berdasarkan tujuan terapi. Kalau misalkan tujuan terapinya untuk pelepasan cepat, maka gunakan film coating berbasis air. Kalau misalkan untuk target usus, maka gunakan enteric coating. Kalau misalkan untuk pelepasan terkendali, maka gunakan polimer yang tidak larut air seperti etil selulose. Oke teman-teman, jadi tablet bersalut itu bukan cuma soal tampilan, tapi juga soal strategi farmaseutika yang kompleks untuk memastikan obat bekerja sedengan optimal. Mulai dari preformulasi sampai evaluasi mutu, semuanya itu punya peran penting dalam menjamin keamanan dan efektivitas obat itu sendiri. Seperti yang saya sudah jelaskan terkait dengan preformulasi sampai dengan evaluasi mutu dari tablet itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih.